Dekade ini, dorongan untuk melakukan investasi terasa begitu kuat, mulai dari pemerintah, public figure, atau mungkin orang terdekat begitu gencar menyerukan investasi untuk masa depan. Memang, pada zaman sekarang, investasi dipermudah dengan lahirnya teknologi-teknologi baru yang membuat investasi terasa begitu gampang dan jauh dari kesan rumit. Mulai bermunculan berbagai platform investasi dengan user interface menarik, memikat orang-orang untuk memanfaatkan semua fitur yang ditawarkan. Bukan hanya platform yang menyesuaikan dengan zaman, tapi instrumen investasi juga mengalami perkembangan untuk memperluas jangkauan pendanaan oleh investor. Dan satu instrumen yang kita bahas kali ini adalah ETF. ETF adalah singkatan dari Exchange Traded Fund, suatu kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Bahasa gampangnya, ETF ini mirip dengan reksadana, sama-sama terdiri dari kumpulan beberapa saham. Hanya saja untuk ETF ini, kita bisa memperjualbelikannya secara real time pada jam bursa. Salah satu perbedaannya adalah reksadana diperdagangkan melalui manajer investasi atau agen penjual reksadana, sedangkan ETF diperdagangkan di pasar sekunder melalui broker atau pialang. Sedikit mengingatkan bagi yang lupa, pasar sekunder adalah tempat dilakukannya jual beli instrumen investasi antar investor, sedangkan pasar primer transaksinya dilakukan oleh penerbit instrumen investasi dengan investor pertama. Analoginya, pasar primer itu adalah pasar induk, tempat para petani menjual hasil panennya ke para pedagang besar. Penawaran produk pertama kali oleh petani ini yang kita sebut di dunia keuangan sebagai IPO atau Initial Public Offering. Lalu pedagang besar tadi menjual buah dan sayuran ke pedagang lain atau individu. Inilah yang disebut dengan pasar sekunder. Saat kita ingin makan rujak buah, sedangkan dana kita terbatas, tentu gak mungkin untuk beli bahan satu persatu. Solusinya, kita beli rujak buah di penjual. Rujak yang kita beli isinya macam-macam. Ada mangga muda, bengkoang, belimbing, salak, pepaya, dan lain-lain. Rujak buah ini sama dengan reksadana. Nah, kalau ETF, rujak-rujak ini dikemas lagi dalam kemasan kecil yang bisa kita jual ke orang lain. Ini yang namanya ETF. Beberapa keuntungan yang dimiliki oleh ETF dibandingkan reksadana adalah pertama, mudah dan fleksibel. ETF ini bisa kita beli kapanpun selama jam bursa seperti layaknya saham. Kalau reksadana sendiri membutuhkan beberapa tahapan sampai transaksi berhasil dan tercatat sebagai portofolio. Keuntungan yang kedua adalah rendahnya biaya, manajemen fee yang lebih rendah jika dibandingkan dengan reksadana, serta biaya transaksi ETF yang sesuai dengan komisi broker. Ketiga, diversifikasi yang luas. Saat kita memiliki satu ETF, itu sama dengan kita memiliki puluhan saham-saham pilihan, yang memperkecil risiko kita saat terjadi goncangan pasar. Dan keuntungan yang keempat adalah lebih transparan dan real time. Pelaporan komposisi ETF dilakukan dalam basis harian, tidak seperti reksadana dengan fund fact sheet-nya yang diterbitkan setiap bulan. Kesimpulannya, ETF ini cocok bagi individu yang tidak memiliki waktu untuk melakukan pemilihan saham sendiri dan membutuhkan likuiditas yang lebih. Jadi, gimana? Tertarik investasi di ETF?